Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hania Fulsungkan akan memaparkan materi mengenai GLB dan GLBB untuk penilaian fisika semester 3. Di sini kita akan mencari tahu dulu apa itu definisi gerak. Definisi gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh gerak seperti motor dan mobil yang sering kita kendarai di jalanan raya. Lalu ada titik acuan adalah titik awal atau titik pengamat. Lalu ada perpindahan benda yang dialami benda pada selang waktu tertentu yang disebut kecepatan. Di sini juga aku ada jenis-jenis gerak sama contoh-contohnya. Yang pertama ada gerak lurus, itu dicontohkan oleh motor yang bergerak di jalanan yang lurus. Lalu yang kedua ada gerak beraturan, itu jam dinding bergerak dengan kecepatan konstan. Lalu yang ketiga ada gerak tak beraturan, itu dengan contoh kucing yang mengejar sesuatu. Jadi, kucing tersebut tidak beraturan. Lalu aku juga ada besaran pada gerak lurus, yaitu yang pertama ada posisi atau letak suatu benda pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada jarak atau besaran skalar panjang atau panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Yang ketiga ada perpindahan atau besaran vektor sama dengan perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Lalu di sini juga ada kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan sendiri, kelajuan atau skalar itu hanya mempunyai nilai dalam contoh. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh total per selang waktu. Untuk kecepatan atau vektor memiliki nilai dan arah, yaitu disamakan oleh kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan n per selang waktu. Lalu ada kecepatan sesaat, perpindahan m per selang waktu. Lalu kita masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB sendiri. GLB adalah gerak pada suatu benda pada suatu lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Pada GLB berlaku kecepatan VO sama dengan V tetap, lalu percepatan A sama dengan 0, atau percepatan sehingga sama dengan perpindahan M sama dengan selang waktu atau X sama dengan XO plus VT. Lalu di sini ada contoh soal untuk GLB sendiri. Contoh soal 1 yaitu dua benda A dan B bermula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri dengan kecepatan 6 meter per second dan benda B bergerak ke kiri kecepatan 4 meter per second. Benda A dan B bertemu setelah keduanya bergerak selama. Lalu kita di sini ada jawabannya ada SA plus SB sama dengan 60 meter. Lalu ada FA dikali T plus FB dikali T sama dengan 60 meter, 6T ditambah plus 6T plus 4T sama dengan 60, 10T sama dengan 60, T-nya sama dengan 60 per 10. Lalu 60 per 10 hasilnya 6 meter per second. Jadi, benda A dan B bertemu setelah keduanya bergerak selama 6 meter per second. 6 per second. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Pada GLBB sendiri berlaku VT sama dengan V0 tambah AT atau S sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat ditambah V0 kuadrat, VO kuadrat ditambah 2A kali S. Lalu di sini keterangannya untuk VT sendiri itu kecepatan akhir, untuk VO sendiri itu kecepatan awal meter per second, T itu waktu, A itu percepatan meter per second, dan S sendiri itu jarak, itu dengan meter. Lalu di sini ada contoh soal untuk GLBB sendiri. Contoh soal 1 dengan soal sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per second. Jika benda bergerak dan kecepatan dalam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6 adalah, di sini yang diketahui ada A-nya 3 meter per second, lalu ada VO-nya 0 meter per second, dan T-nya 6 meter per second, 6 second. Yang ditanyanya itu ada dua. Yang pertama itu ada VT dan yang kedua itu ada S. Lalu jawaban yang pertama, VO ditambah AT sama dengan 0 ditambah 3 kali 6 sama dengan 18. Lalu yang B-nya untuk jawaban yang B, S sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat. Lalu ada 0,6, 0 kali 6 ditambah setengah 3 dikali 6 kuadrat. Lalu ada 0 ditambah 3 per 2 dikali 36.
Kenapa hasilnya bisa 54? Karena 36 dibagi 2 itu 18, jadinya 3 dikali 18 itu 54. Kesimpulannya, dengan memahami konsep, jarak, dan gaya, kita bisa melihat bagaimana hukum fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan banyak contoh hukum fisika yang bekerja. Mulai dari benda diam hingga bergerak, sehingga semuanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di sekitar kita sendiri. Mari, terima kasih. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat.